Pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai keunggulan negara Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa saja keunggulan negara kita ini? Yuk, daripada penasaran, simak video selanjutnya. Pada posisi pertama yaitu budaya dan multikulturalisme. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia terdiri dari ratusan suku dan daerah yang membuat negara ini memiliki kebudayaan yang sangat unik, mulai dari ras, agama, pakaian, rumah adat, dan cara hidup masyarakat yang berbeda. Hal ini memperjelas bahwa Indonesia salah satu negara yang besar. Yang kedua, negara kepulauan. Banyak pulau yang tersebar di Indonesia kita harus syukuri karena tidak ada di negara lain yang memiliki keistimewaan ini. Sudah pasti sudah banyaknya pulau yang tersebar dari timur hingga barat Indonesia, kaya akan sumber daya alam, mulai dari perikanan hingga pariwisatanya. Yang ketiga, kaya akan mineral tambang. Kondisi alam di negara Indonesia bisa dibilang sempurna, yang menjadi pemicu banyaknya bahan tambang yang bermunculan. Salah satunya yang cukup menarik di mata dunia yaitu emas di Papua, geothermal di Jawa Barat, batu bara di Kalimantan, dan lain sebagainya. Yang keempat, alam yang indah. Alam yang indah juga termasuk loh ke dalam keunggulan Indonesia. Sering membuat masyarakat dunia terpikau. Banyaknya turis asing yang berdatangan tujuan untuk menikmati keindahan alam seperti gunung, danau, pantai, dan lain sebagainya. Di balik keunggulan sebelumnya, ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat untuk memperoleh kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, kenyataannya kita seringkali melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala perpecahan bangsa, seperti konflik antar suku, demonstrasi yang diwarnai oleh kekerasan, dan lain sebagainya. Hal tersebut penting kalian ketahui supaya kalian senantiasa waspada akan hal tersebut. Adapun faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu 1. Keberagaman masyarakat Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki rakyat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, timbulnya perasaan kedaerahan yang berlebihan, yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah ataupun antar suku bangsa. Yang kedua, letak geografi Indonesia dan banyaknya pulau. Geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan memiliki karakter yang berbeda-beda. Sejumlah daerah dikhawatirkan memisahkan diri dari negara NKRI. Negara tersebut antara lain daerah yang jauh dari pusat daerah, perbatasan dengan negara lain, dan negara yang memiliki kekayaan alam yang besar. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang timpang bisa memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi, bisa menimbulkan ketidakpuasan hingga perpecahan. Ketidakpuasan tersebut biasanya akan menimbulkan pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang keempat, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan kebudayaan dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Prinsip yang satu ini lebih menunjuk pada rasa bangga seseorang individu atau kelompok secara berlebih-lebihan. Hal tersebut apabila tidak diatasi akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai budaya bangsa Indonesia dapat melemah loh, akibat kekuatan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Contoh kontak langsung yaitu lewat pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung melalui media cetak seperti majalah, tabloid, atau media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, telepon seluler, maupun fitur-fitur fasilitas yang lengkap. Yang enam, pembangunan tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan dalam berbagai bidang. Kondisi tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah dan memperlambat persatuan bangsa dan kesatuan bangsa.
Sekian penjelasan video dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.